Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat pagi semua. Masih semangat? Oke, semangat ya. Bagaimana? Sehat? Sehat ya? Ya, ibu akan absen dulu anak-anak ibu. Yang pertama, Aditya Ramadan, Aknina Maulida, Ahmad Baihaqi, Aisyah, Alfil Gina, Dina Aldina, Dinda, Fadil Wahyu, Husna Nadia, Mila Haryati, M. Akmal, Muhammad Rizki, Nabila, Nanda Putri, Najwa Fitriani, Nurul Husna, Putri Adelia, dan Zahra Alia. Alhamdulillah lengkap semua ya. Oh ya, ada satu yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan segera sembuh ya. Oke, kali ini ibu akan menyampaikan materi kita, yaitu tentang sebelumnya ibu mau mengingatkan kembali tentang bab yang terdahulu sudah kita pelajari, yaitu tentang, masih ingat bab apa? Oke, ekosistem. Masih ingat apa itu ekosistem? Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Masih ingat anak-anak ibu? Hebat semua ya. Nah, di kali ini ibu akan menyampaikan materi kita yang tidak kalah pentingnya tentang hubungan masih dengan lingkungan, yaitu apa? Perubahan. Iya, perubahan lingkungan. Nah, di sini ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita masalah perubahan lingkungan, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab serta dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan. Nah, berarti kita menganalisis. Nah, di sini menganalisis masuk ke CC4 atau yang dikenal dengan istilah ya, C itu adalah konseptualnya, di mana 4 itu dalam kognitifnya itu adalah masuk menganalisis konsep. Ya, bagus sekali. Nah, di sini ibu akan menanyakan dulu untuk mengasah ingatan kalian, yaitu tentang tadi ibu bahas sudah, utama adalah perubahan lingkungan. Nah, di sini ibu mau menanyakan, mungkin Alia, apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan? Oke, yang lain? Iya, bagus sekali. Jadi di sini perubahan lingkungan itu adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Jadi terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Nah, untuk faktor alam di sini siapa saja yang merusak lingkungan? Iya. Oke, bencana alam ya. Nah, seperti apa bencana alam itu? Nah, di sini bisa ibu perlihatkan ya, bencana alam itu salah satunya adalah yang pertama banjir. Nah, banjir ya, tolong perhatikan. Ya. Nah, selain itu bencana alam yang kedua, apalagi misalnya? Kayak letusan gunung berapi. Ya, betul sekali. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kayak yang ketiga, tanah longsor. Bagus sekali. Terus gempa bumi. Oke. Nah, seperti
musibah yang di Aceh itu apa? Tsunami, betul, tsunami ya. Nah, kalau di musim perubahan atau pancaroba biasanya ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Kemarau itu bisa menyebabkan kekeringan tanah ya. Kemudian apalagi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam tadi. Ya, betul. Kebakaran hutan. Nah, jadi hati-hati ya dengan kebakaran hutan. Kalau terjadi kebakaran hutan, itu bisa mengakibatkan punahnya seluruh organisme yang ada di hutan tersebut ya. Itu juga akan berefek ke manusia. Angin puting beliung, bagus ya, perubahan musim. Nah, itulah contoh-contoh bencana alam yang diakibatkan oleh faktor alam. Nah, ini alam yang menentukan. Kita sebagai manusia tidak mampu ya untuk mencegah. Nah, itu adalah faktor alam. Nah, tadi ada 2 faktor manusia. Nah, di faktor manusia ini itu bisa macam-macam ya penyebabnya. Nah, misalnya di sini bisa kalian lihat. Oke, yang pertama ya sampah. Nah, di sini sampah sangat menentukan sekali perubahan lingkungan. Ya. Apalagi membuangnya ke sungai itu sangat bahaya ya. Sampah yang paling banyak adalah sampah rumah tangga. Nah, biasanya sampah rumah tangga ini susah untuk dipilah, padahal sebenarnya bisa kita memilah sampah rumah tangga. Seandainya pola pikir manusia ini sudah ada diberikan bahwa membuang sampah itu harus dipilah-pilah sehingga memudahkan untuk menggunakan kembali. Misalnya sampah organik, kemudian sampah anorganik ya, dan sampah yang berbahaya. Kemudian lagi pencemaran. Nah, pencemaran di sini yang menyebabkan perubahan lingkungan apa saja. Tapi sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu, apa sih pencemaran lingkungan itu? Silakan. Iya, betul sekali. Yaitu masuknya bahan polutan berbahaya ke dalam lingkungan. Nah, itu adalah pencemaran lingkungan. Jadi masuknya bahan polutan. Apa sih polutan? Yang menyebabkan polusi. Betul sekali. Yang berbahaya ya, tentunya yang berbahaya ke dalam lingkungan. Nah, di sini selain pencemaran sampah juga ada kebakaran hutan. Itu akibat oleh manusia, aktivitas manusia, sehingga disebut dengan faktor manusia. Nah, selain itu Ibu mau menanyakan kembali jenis-jenis pencemaran. Nah, di sini ada jenis-jenis pencemaran. Ada 4 ya jenis-jenis pencemaran itu. Yang pertama adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini apa? Masih ingat? Ya, adanya pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi. Seperti apa? Batu bara, asap rokok, gas, dan lain-lainnya. Misalnya seperti gas itu ya, asap-asap itu CO itu adalah karbon monoksida, itu sangat berbahaya sekali CO ya. Beda dengan O2. Kalau O2 oksigen itu sangat dimanfaatkan sekali untuk kita sebagai bahan pernapasan. Kemudian CO2, limbah juga ya CO2. CO2 itu hasil proses pernapasan kita yang tidak perlu dipakai lagi. Tapi ingat, sebelumnya juga Ibu pernah menanyakan timbal balik antara CO2 yang dihasilkan oleh manusia dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, jadi penting. Misalnya kalau kalian ya, anak-anak Ibu semuanya diam di bawah pohon, apalagi di tempat yang pagi ya, tempatnya sejuk. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk mengambil oksigen, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang
diperlukan oleh pernapasan kita. Dan timbal balik kita dengan tumbuhan menghasilkan apa? Iya betul, karbon dioksida, CO2. Jadi jangan diambil lagi CO2-nya, berbahaya ya. Nah itu oleh tumbuhan bagus diambil untuk apa? Ya betul, proses fotosintesis. Ya, anak-anak ibu cerdas semua. Masih semangat? Oke, semangat ya. Nah, yang kemudian pencemaran yang kedua apa? Iya, pencemaran air. Apa arti pencemaran air itu anak ibu? Silahkan bagi yang bisa angkat tangan. Iya, perubahan keadaan suatu tempat penampungan air seperti apa? Danau, lautan, sungai ya. Itu apa semua akibat adanya aktivitas manusia. Betul sekali. Yang berikutnya pencemaran apa? Suara. Pencemaran suara itu diakibatkan oleh suara-suara bising yang bervolume tinggi yang mengakibatkan di sekitarnya menjadi tidak menyenangkan. Nah, yang keempat, masih ingat apa yang keempat? Iya, pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui. Apa? Pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, jadi ada 4 ibu ulang ya. Masih ingat yang pertama tadi adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara serta pencemaran tanah. Nah, sebelumnya ibu mau menanyakan dulu apa saja contoh-contoh pencemaran ini. Tadi sudah ibu sebutkan sebagian. Bagi yang mampu menangkap apa yang ibu jelaskan, bisa ulang kembali apa sih contoh-contoh pencemaran udara itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Adakah yang belum jelas dari penjelasan ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau sudah jelas, ibu mau memberikan soal. Tandanya kalian menangkap apa yang ibu jelaskan. Tolong perhatikan soalnya, dicatat kemudian dijawab. Silahkan, ibu tunggu ya. Tolong perhatikan contohnya yang ibu sampaikan dan ibu sajikan. Oke, sudah semua, silahkan masing-masing dijawab soalnya. Mudah saja soalnya, semuanya ada di penjelasan ibu. Oke, kita kumpul soalnya. Nah, demikianlah penjelasan ibu kali ini tentang perubahan lingkungan. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.